Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlis Faturrahman, NIM F1D015061, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Izinkan saya untuk melakukan presentasi hasil penelitian tugas akhir dengan judul Pengenalan Citra Huruf Hijaiyah menggunakan metode Gray Level Co-Occurrence Matrix dengan 4 sudut orientasi dan jaringan saraf tiruan backpropagation. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing dan juga dosen penguji atas kesempatan ini. Kemudian outline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini antara lain pendahuluan, dasar teori, tinjauan pustaka, metode, hasil pengujian, serta kesimpulan. Yang pertama kita bahas pendahuluan, mulai dari latar belakang. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian bahasa Arab juga penting dipelajari oleh calon pekerja migran dari Indonesia yang akan bekerja di Arab Saudi. Kemudian bahasa Arab memiliki bentuk huruf yang berbeda dengan alfabet yang lazim digunakan di Indonesia. Manusia memiliki kecerdasan alami, namun bermasalah dengan inkonsistensi dalam menilai tingkat kemiripan dari setiap tulisan tangan huruf hijaiyah dari orang yang berbeda-beda. Kemudian, salah satu solusi yang dapat menangani hal tersebut adalah penggunaan atau pemanfaatan pengolahan citra digital dengan machine learning untuk mengembangkan sistem yang dapat mengidentifikasi citra huruf hijaiyah menggunakan metode GLCM dan backpropagation. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membangun sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan pola setiap huruf hijaiyah menggunakan metode GLCM dan JST backpropagation. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi dan presisi pengenalan pola huruf hijaiyah menggunakan metode GLCM dan JST backpropagation. Adapun batasan masalah antara lain, pertama, klasifikasi dilakukan terhadap 30 huruf, yaitu alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya, hamzah, dan lam alif. Yang kedua, pengambilan data dilakukan dengan cara penulisan dengan menggunakan media layar smartphone melalui aplikasi Autodesk Sketchbook. Yang ketiga, data berupa citra disimpan dengan ekstensi file Portable Network Graphics atau PNG. Yang keempat, penelitian menggunakan metode ekstraksi vektor GLCM. Yang kelima, penelitian menggunakan metode klasifikasi JST backpropagation. Tujuan penelitian yang pertama, menghasilkan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan pola huruf hijaiyah menggunakan metode JST backpropagation. Yang kedua, mengetahui tingkat akurasi dan presisi pengenalan pola huruf hijaiyah menggunakan metode GLCM dan JST backpropagation. Kemudian kita masuk ke dasar teori. Yang pertama, Gray Level Co-Occurrence Matrix atau GLCM, yaitu matriks kokurensi dibentuk dari suatu citra dengan melihat pada piksel-piksel yang berpasangan atau bertetanggaan yang memiliki intensitas tertentu. Seperti pada gambar di samping, akan digunakan 4 sudut orientasi, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Kemudian jaringan saraf tiruan backpropagation. JST backpropagation melatih jaringan mendapatkan keseimbangan antara kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta kemampuan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan yang serupa dengan pola yang dipakai selama pelatihan. Dapat dilihat arsitektur dari jaringan saraf tiruan backpropagation pada gambar di sebelah kiri. Kemudian tinjauan pustaka. Terdapat beberapa penelitian yang terkait, antara lain
Yang pertama penelitian dari Imam Anggarakanta tahun 2013 tentang pengenalan pola huruf hijaiyah tulisan tangan menggunakan logika fuzzy dengan JST backpropagation dengan tingkat akurasi 69%. Kemudian ada penelitian dari Ardi Sanjaya dan Danang Wahyu Widodo tahun 2018 tentang identifikasi tulisan tangan huruf hijaiyah dengan metode Euclidean distance menghasilkan akurasi sebesar 84,52%. Yang berikutnya, penelitian dari Vidya tahun 2019 tentang pengenalan tulisan tangan bahasa Arab menggunakan metode probabilistic neural network dengan akurasi 90,15%. Yang ketiga, atau seterusnya, ada penelitian dari Sutarno dan Pia Ardia Garini tahun 2017 tentang pengenalan angka Arab Timur tulisan tangan menggunakan zone centroid zone dan backpropagation dengan akurasi sebesar 86%. Kemudian ada penelitian dari Ali Sofyan Kholimi dan Farlin Nazihullah tahun 2018. Identifikasi tulisan Arab dengan menggunakan GLCM dan RNN dengan akurasi sebesar 78,75%. Berikutnya ada penelitian dari Katia Blinda Putri dan Noverti Lisbeth Marpaung tahun 2019 tentang identifikasi huruf hijaiyah berbasis GLCM menggunakan JST backpropagation dengan akurasi yang cukup tinggi yaitu 96,11%. Kemudian ada penelitian dari Nina Retno Anggraheni, Rusdi Effendi dan Endina Putri Purwandari tahun 2017 tentang pengenalan tulisan tangan huruf hijaiyah sambung menggunakan algoritma template matching correlation dengan akurasi 56,41%. Kemudian ada penelitian dari Subairi, Rahmat Dwati, dan Erni Yudaningtyas tahun 2018 tentang implementasi metode Key-Nearest Network pada pengenalan pola tekstur citra saliva untuk deteksi ovulasi dengan akurasi 93,3%. Kemudian ada penelitian dari Elvia Budianita, Jasril, dan Lestari Handayani tentang implementasi pengolahan citra dan klasifikasi Key-Nearest Network untuk membangun aplikasi pembeda daging sapi dan babi tahun 2015. Kedua penelitian tersebut menggunakan metode ekstraksi fitur GLCM. Dan yang terakhir, penelitian dari Fitria Sofrotun Nikmah dan kemudian T. Sutojo dan D. Rosal Ignatius Moses Setiadi tahun 2018 tentang identifikasi tumbuhan obat herbal berdasarkan citra daun menggunakan algoritma GLCM dan Key-Nearest Network dengan akurasi 83,33%. Berdasarkan tinjauan pustaka yang dijelaskan tersebut, penelitian ini memilih metode GLCM dipadukan dengan jaringan saraf tiruan backpropagation untuk melakukan pengenalan terhadap huruf hijaiyah. Kemudian kita lanjut ke metode. Yang pertama ada block diagram. Dapat dilihat gambar di bawah. Proses yang terjadi pada saat training dan testing itu hampir mirip. Kita mulai dari input training match. Yang pertama adalah memasukkan citra asli, kemudian melakukan pre-processing, dilanjutkan dengan fitur extraction, dan juga diakhiri dengan training backpropagation yang menghasilkan training model berupa bobot dan bias yang akan dipakai pada saat klasifikasi berlangsung, sehingga klasifikasi tidak perlu menentukan bobot baru, melainkan menggunakan bobot hasil training model sebelumnya. Kemudian metode atau proses klasifikasi itu berlangsung. Yang pertama citra asli atau citra input dengan objek berada di tengah namun dengan background putih yang cukup besar. Kemudian dilanjutkan dengan pre-processing yaitu melakukan cropping sehingga citra lebih berfokus pada objek yang akan dituju. Kemudian dilanjutkan kepada proses ekstraksi fitur yang menghasil dengan metode GLCM
menggunakan 4 sudut orientasi yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Menghasilkan 5 fitur yaitu entropi, energi, kontras, korelasi, dan homogenitas. Sehingga jumlah fitur yang dihasilkan adalah 20 yang menjadi input masukan pada proses klasifikasi backpropagation. Kemudian dapat dilihat contoh perhitungan GLCM. Matriks yang paling kiri atas merupakan matriks awal sebagai contoh. Kemudian di sebelahnya merupakan matriks yang akan menampung nilai frekuensi kemunculan matriks bertetanggaan pada matriks awal. Sebagai contoh, kemunculan 0, 0 terdapat 2 kali pada matriks awal. Kemudian kemunculan 01 terdapat 3 kali pada matriks awal, sehingga hasilnya terdapat pada matriks B di bawahnya. Kemudian proses dilanjutkan dengan menjumlahkan matriks B tersebut dengan transpos dari matriks B itu sendiri, sehingga hasil akhir dari matriks B seperti pada gambar di sebelah kanan. Kemudian proses dilanjutkan dengan melakukan normalisasi agar setiap matriks atau setiap elemen matriks jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Kemudian terdapat contoh perhitungan backpropagation atau tahap-tahap perhitungan backpropagation itu sendiri. Yang pertama kita lihat merupakan arsitektur dari backpropagation. Kemudian terdapat langkah-langkahnya, antara lain langkah 0, inisialisasi bobot. Ambil bobot awal dengan nilai acak yang cukup kecil. Kemudian langkah 1, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai 9. Langkah kedua, untuk setiap pasang data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai 8. Fase pertama yaitu step forward. Langkah 3, tiap unit masukan XI, nilai I 1 hingga ke N menerima sinyal dan meneruskan ke unit selanjutnya yaitu lapisan tersembunyi atau hidden layer. Langkah 4, hitung semua keluaran pada lapisan tersembunyi atau hidden layer dengan J bernilai 1 hingga P. Langkah kelima, hitung semua keluaran jaringan di lapisan output atau output layer YK, K bernilai 1 sampai ke N. Fase kedua yaitu backpropagation. Langkah ke-6, hitung faktor error unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran atau output, yaitu YK, K bernilai 1 hingga ke N. Langkah ke-7, hitung faktor kesalahan atau error unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi atau hidden layer, yaitu ZJ, J bernilai 1 sampai ke P hingga P. Fase ketiga yaitu perubahan bobot. Langkah 8, tiap-tiap unit output YK, K bernilai 1 hingga ke M memperbaiki bobotnya, yaitu J bernilai 0 hingga P. Yang terakhir langkah 9, kondisi pelatihan berhenti. Kemudian terdapat pengumpulan data. Yang pertama adalah pengambilan data pada Autodesk Sketchbook. Sampel data diambil dengan cara penulisan oleh responden dengan menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook pada smartphone Android. Pada Autodesk Sketchbook, jenis pen yang digunakan adalah inking pen. Data citra yang telah dihasilkan melalui proses tersebut akan disimpan dalam ekstensi file PNG. Sampel data yang berhasil dikumpulkan adalah 50 data di setiap kelas dengan jumlah kelas sebanyak 30, sehingga jumlah data keseluruhan adalah 1.500 data. Berikut beberapa contoh atau sampel dari huruf hijaiyah yang telah dikumpulkan, seperti huruf alif yang pertama, kedua huruf jim, yang ketiga huruf zal, yang keempat huruf shin, dan kelima huruf kaf. Kemudian mekanisme pengujian. Yang pertama adalah pencarian model terbaik dengan 3 parameter yang dipilih oleh peneliti, yaitu variasi pembagian dataset, batas epoch atau perulangan, kemudian learning rate. Setelah model yang
dirasa cukup, maka akan dilanjutkan dengan pengujian jumlah hidden layer terbaik. Opsi pertama yaitu pelatihan backpropagation menggunakan 20 node input layer, 30 output layer, dan 3 hidden layer dengan konfigurasi masing-masing. Yang pertama 50, 50, 50, yang kedua 100, 100, 100, yang ketiga 150, 150, 150, dan kombinasi dari 150 pada hidden layer pertama, 50 pada hidden layer kedua, dan 100 pada hidden layer ketiga. Opsi kedua adalah pelatihan backpropagation menggunakan 20 node input layer, 30 output layer, dan 2 hidden layer yaitu 50, 50, 100, 100, 150, 150, dan kombinasi 150 dan 50. Kemudian opsi ketiga adalah pelatihan backpropagation menggunakan 20 node input layer, 30 input layer, 30 output layer, dan 1 hidden layer dengan konfigurasi 50, kemudian yang kedua 100 dan 150. Kemudian kita lanjut kepada hasil pengujian. Hasil pengujian terhadap nilai GLCM dapat dilihat pada tabel. Hasil akurasi tertinggi terdapat pada learning rate 0,1 dengan jumlah epoch 1000 dan variasi pembagian dataset 7:3. 7 untuk data uji atau 70% untuk data uji, data latih maksud saya, dan 30% untuk data uji. Pada pengujian terhadap nilai GLCM ini akurasi tertinggi hanya sebesar 8,444% dengan presisi sebesar 8,444%. Kemudian pengujian terhadap data setelah normalisasi. Nilai fitur GLCM setelah normalisasi kemudian diuji. Kemudian menghasilkan peningkatan dari nilai akurasi dengan nilai tertinggi terdapat pada learning rate 0,5 dengan jumlah epoch 2000, kemudian variasi dataset 7:3 dengan akurasi sebesar 23,7778% dan presisi sebesar 23,7778%. Kemudian hasil pengujian yang ketiga adalah pengujian terhadap pengaruh cropping saat pre-processing yang seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Setelah melalui proses pre-processing ini, akurasi kembali mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada tabel. Hasil akurasi tertinggi terdapat pada learning rate 0,1, jumlah epoch 2500, dan variasi dataset 7:3 dengan akurasi sebesar 41,111% dan presisi sebesar 41,111%. Berdasarkan 3 kali hasil pengujian di atas, maka model terbaik yang dipilih adalah learning rate 0,1, jumlah epoch 2500, dan variasi pembagian dataset 7:3 untuk dilanjutkan pada pengujian menggunakan pengujian terhadap jumlah hidden layer. Kemudian dapat disaksikan rata-rata hasil akurasi pengujian dari pengujian pertama pada nilai GLCM, yang tengah atau kedua pada setelah tahap normalisasi, dan yang ketiga pada saat setelah dilakukan cropping, proses cropping. Rata-rata pada pengujian pertama sebesar 4,7778%, kemudian pada proses setelah normalisasi sebesar 19,7994%, meningkat kurang lebih 15%. Kemudian yang ketiga setelah proses cropping, rata-rata hasil pengujian, akurasi pengujian sebesar 30,716% atau meningkat kembali sebesar kurang lebih 10-11%. Kemudian dilanjutkan pada pengujian hidden layer. Yang pertama, penggunaan 3 hidden layer. Pada kombinasi jumlah
knot 50 pada hidden layer 1, 50 hidden layer 2, dan 50 pada hidden layer 3, menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 85,2381%, akurasi pengujian sebesar 40,8889%, presisi sebesar 40,8889%. Pada kombinasi 100 knot hidden layer pertama, 100 knot hidden layer kedua, dan 100 knot hidden layer ketiga, menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 84,2857%, akurasi pengujian 38,6667%, dan presisi sebesar 38,6667%. Pada kombinasi 150 knot hidden layer pertama, 150 knot pada hidden layer kedua, dan 150 knot pada hidden layer ketiga, menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 83,7143%, kemudian akurasi pengujian sebesar 36,444%, dan presisi sebesar 36,444%. Kemudian hasil pengujian dengan kombinasi 150 knot pada hidden layer 1, 50 knot pada hidden layer 2, dan 100 knot pada hidden layer 3, menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 89,1429%, 41,111% untuk akurasi pengujian, dan presisi sebesar 41,11% atau yang tertinggi pada tahap pengujian yang ini. Kemudian dilakukan pengujian terhadap model menggunakan 2 hidden layer. Pada kombinasi pertama, menggunakan 50 knot pada hidden layer pertama dan 50 knot pada hidden layer kedua. Akurasi pelatihan didapatkan sebesar 78,7619%, akurasi pengujian sebesar 41,5556%, dan presisi sebesar 41,556%. Kemudian pada kombinasi 100 knot pada hidden layer pertama dan 100 knot pada hidden layer kedua, menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 82,8571%. Kemudian akurasi pengujian sebesar 38% dan akurasi atau maksud saya presisi sebesar 38%. Yang ketiga, kombinasi 150 knot pada hidden layer pertama dan 150 knot pada hidden layer kedua menghasilkan akurasi sebesar 78,2857% untuk pelatihan, 39,7778% pada akurasi pengujian, dan presisi sebesar 39,7778%. Dan terakhir, pengujian pada 150 knot hidden layer pertama dan 50 knot hidden layer kedua menghasilkan akurasi pelatihan 75,9048%, akurasi pengujian sebesar 39,333% dan presisi sebesar 39,3333%. Akurasi tertinggi terdapat pada kombinasi 50 knot pada hidden layer 1 dan 50 knot pada hidden layer kedua dengan 41,5556%. Kemudian kita lanjut pada pengujian dengan satu hidden layer. Pada yang pengujian pertama dengan 50 hidden layer menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 56,7619%, akurasi pengujian sebesar 45,111%, dan presisi sebesar 45,111%. Yang kedua, menggunakan 100 knot hidden layer menghasilkan akurasi pelatihan sebesar 59,6190%, akurasi pengujian sebesar 44,6667% dan presisi sebesar 44,6667%. Kemudian hasil dengan menggunakan 150 knot hidden layer, akurasi pelatihan sebesar 57,6190%, akurasi pengujian sebesar 43,556%, dan presisi sebesar 43,5556%. Dengan hasil ini, akurasi tertinggi terdapat pada penggunaan satu hidden layer dengan 50 knot menghasilkan akurasi 45,111% dan presisi 45,1111%. Kemudian dapat dilihat
correlation matrix yang menggambarkan bahwa masih banyak terdapat fitur-fitur yang tidak memiliki nilai korelasi yang baik, sehingga fitur ini dianggap tidak mampu mewakili citra aslinya. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian kita lanjut kepada kesimpulannya. Berdasarkan uraian yang telah dan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, model arsitektur jaringan saraf tiruan backpropagation terbaik untuk penelitian ini yaitu menggunakan satu hidden layer dengan jumlah node sebanyak 50, learning rate sebesar 0,1, input sebanyak 2500 kali perulangan, dan pembagian dataset sebanyak 7:3 atau 70% untuk data latih dan 30% untuk data uji. Yang kedua, tingkat akurasi tertinggi dari model arsitektur pengujian di atas adalah 56,7619% untuk pengenalan data latih, 45,111% untuk pengenalan data uji, dan presisi sebesar 45,1111%. Kemudian, luas latar belakang berwarna putih pada citra masukan sangat berpengaruh terhadap tingkat akurasi klasifikasi citra huruf hijaiyah menggunakan metode GLCM dan backpropagation. Kemudian, normalisasi data dan hasil ekstraksi fitur pada proses cropping dapat meningkatkan akurasi pengujian dari 8,4444% hingga 45,1111%. Yang terakhir, metode GLCM dan backpropagation kurang maksimal dalam mengenali citra huruf hijaiyah dengan jumlah dataset yang sangat terbatas, yaitu hanya 1.500 data. Dibuktikan dengan terjadinya penurunan tingkat akurasi saat jumlah data uji dikurangi. Kemudian saran untuk penelitian yang lebih lanjut, penulis dapat memberikan saran atau masukan untuk penelitian lebih lanjut sebagai berikut, antara lain: yang pertama, menambah metode seleksi fitur agar dapat menemukan fitur yang paling relevan sehingga bisa mendapatkan hasil klasifikasi yang maksimal. Yang kedua, menambah jumlah dataset dalam jumlah yang besar agar mendapatkan hasil tingkat akurasi yang lebih maksimal untuk pengenalan citra huruf hijaiyah menggunakan metode klasifikasi backpropagation. Yang terakhir, pengumpulan data harus dipersiapkan secara maksimal agar memudahkan dalam pengerjaan proses selanjutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.